Banjir darah di Tambun Tulang. Bagian 8. Suasana sesunyi di pekuburan. Tak ada yang bergerak, tak ada yang buka suara. Hanya pandangan-pandangan mata yang saling bentrokan dengan pandangan mata Wiro Sableng. Ketika hampir setengah peminum teh suasana masih sunyi juga, Wiro akhirnya berkata, "Apakah aku berhadapan dengan Datuk Sipatoka dari Tambun Tulang?" Si tubuh cebol kepala besar memandang lekat-lekat pada Wiro, lalu tengadahkan kepala dan tertawa gelak-gelak. Suara tertawanya demikian dahsyat hingga menggetarkan sekujur tubuh Wiro Sableng dan menyendat-nyendat jalan darahnya. Buntalan di tangan kirinya, kalau saja tidak dipegangnya erat-erat, pastilah akan terlepas. Wiro kaget bukan main. Cepat-cepat dia kuasai jalan darah dan kerahkan tenaga dalam untuk menolak gempuran suara tawa yang dahsyat itu. Istana Sipatoka di bawah Bukit Tambun Tulang. Siapa datang jangan harap bisa pulang, si cebol kepala besar tiba-tiba keluarkan suara. Kata demi kata yang diucapkannya itu laksana genta yang memukul jalan pendengaran Wiro Sableng, hingga kembali pendekar ini merasa tergetar sekujur tubuhnya. Cepat-cepat pula Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya kembali. Dan di hadapan sana, Datuk Sipatoka kembali buka suara. Ucapan-ucapannya laksana bait-bait pantun. 85 harimau pengawal istana Sipatoka telah musnah. Halaman luar banjir darah. Entah apa pangkal sebabnya, hingga tamu tak dikenal berbuat demikian rupa. Wiro kerenyitkan kening mendengar ucapan-ucapan berpantun ini. Setelah merenung sejenak, maka dia pun menjawab dengan ucapan berpantun pula. Jauh berjalan menyeberangi samudera, mengarung maut mengadu jiwa. Kalau tidak ada pangkal sebabnya, masakan mau berbuat sedemikian rupa? Semua orang kelihatan saling berpandangan, sedang Datuk Sipatoka sendiri naikkan sepasang alis matanya. Dan saat itu Wiro berkata pula, 85 harimau mati percuma. Pemiliknya bertanya berpura-pura, kenapa tamu tak dikenal berbuat begitu rupa? Padahal dia yang memulai silang sengketa? Datuk Sipatoka berbatuk-batuk lalu menjawab, silang sengketa apa gerangan adanya? Berhadapan pun baru hari ini. Kalau sudah bosan hidup katakan saja. Mengapa datang sengaja mencari mati? Wiro tertawa mengekeh. Datuk Sipatoka, aku muak bicara berpantun-pantun macam orang main sandiwara. Tapi untuk mengusut urusan yang telah kau buat di Pulau Madura. Urusan apa, hai orang gila? Tanya Datuk Sipatoka yang saat itu masih merah mukanya karena ucapan Wiro tadi. Di Pulau Madura kau telah membunuh seorang bernama Kiai Bangkalan dan mencuri sebuah kitab miliknya. Paras Datuk Sipatoka berubah. Lalu dia tertawa gelak-gelak untuk melenyapkan perubahan paras itu. Jangan bicara tak karuan di sini. Apa kau punya bukti atas tuduhanmu itu? 2 buah keris yang menancap di mata Kiai Bangkalan sama dengan keris-keris yang bergelantungan di pakaianmu, sahut Wiro Sableng. Ocehanmu bagus sekali, tukas Datuk Sipatoka. Wiro menyeringai, kita akan lihat aku yang mengoceh atau kau yang berkicau macam burung kehilangan sarang? Abis berkata begitu, Wiro keruk saku bajunya dengan tangan kanan dan melemparkan sebuah benda ke hadapan kaki Datuk Sipatoka. Benda itu adalah robekan kulit harimau yang ditemui Wiro di pertapaannya Kiai Bangkalan di Pulau Madura tempo hari. Itu adalah robekan pakaianmu yang kutemui di tempat Kiai Bangkalan. Apakah kau masih mau mungkir? Terlalu pengecut seorang sepertimu mencoba untuk mungkir. Air muka Datuk Sipatoka membesi. Katakan siapa namamu dan apa sangkut pautnya dengan Kiai Bangkalan? Namaku telah kusampaikan beberapa hari yang lalu lewat seorang anak buahmu. Sahut Wiro seraya memandang berkeliling lalu menunjuk pada seorang laki-laki yang di keningnya tertera 3 buah angka 212. Laki-laki inilah yang memiliki pondok di tepi sungai yang telah dipergunakan gempar bumi untuk memperkosa mayang. Datuk Sipatoka tidak palingkan kepala. Dia memang telah mendapat laporan dari anak buahnya itu, tapi tidak menyangka kalau inilah pemudanya yang telah mengukir 3 buah huruf itu di kening anak buahnya. Dan tentang sangkut pautnya dengan Kiai Bangkalan, bukan urusanmu untuk menanyakan. Pemuda, nyalimu setinggi gunung. Kau toh tidak mempunyai 3 kepala 6 tangan? Mungkin hendak mengandalkan ilmu silat dan kesaktian? Jauh-jauh datang kemari hanya untuk mencari mati. Wiro tertawa dingin. Ini membuat Datuk Sipatoka menjadi naik darah. Dia memandang berkeliling. Namun sebelum dia memerintah anak buahnya untuk turun tangan, Wiro Sableng memotong. Datang jauh-jauh aku tidak bertangan kosong, Datuk. Sengaja aku membawa oleh-oleh untukmu. Setelah berkata begitu, Wiro lemparkan buntalan yang sejak tadi dipegangnya di tangan kiri. Apa ini? Sentak Datuk Sipatoka. Silakan buka sendiri, jawab Wiro seenaknya.
Meski hatinya teramat geram, namun Datuk Sipatoka berikan isyarat pada seorang anak buahnya. Anak buahnya ini segera berdiri dari kursi, melangkah, dan membungkuk membuka ikatan buntalan yang terletak di hadapan kaki Datuk Sipatoka. Begitu buntalan terbuka, maka gemparlah seisi ruangan. Yang terbungkus dalam buntalan itu ternyata adalah kepala manusia. Matanya sebelah kanan hanya merupakan rongga besar yang tergenang darah beku dan serabutan urat-urat. Seluruh muka berselimutkan darah yang mengering. Meski kepala itu sudah demikian rusak dan busuk, namun tak ada satu orang pun di ruangan tersebut yang tak mengenalinya. Kepala itu adalah kepala Gempar Bumi, pembantu utama Datuk Sipatoka. Datuk Sipatoka dikungkung pelbagai macam rasa. Marah, heran, dan entah apa lagi. Mungkin juga dirinya dirayapi rasa ketakutan. Gempar Bumi adalah pembantu utamanya yang berkepandaian sangat tinggi di antara anak buahnya. Tapi toh dia mati demikian rupa. Dan siapa lagi kalau bukan pemuda di hadapannya itu yang telah membunuh Gempar Bumi. Bedebah bernama 212. Tak ada jalan lain. Kematianmu terpaksa ku percepat. Datuk Sipatoka memandang berkeliling, lalu memerintah dengan suara menggeledek, semua yang ada di sini serbu bedebah itu. Hancur lumatkan tubuhnya hingga jadi debu. Maka 20 orang laki-laki berseragam hitam berlompatan dari kursi masing-masing. 6 orang di antaranya adalah pembantu-pembantu kelas 1 dengan gambar kepala harimau kuning besar di dada pakaiannya. Selebihnya pembantu-pembantu biasa, tetapi yang tingkat kepandaiannya tak bisa dianggap sepele. Ketika menyerbu, pembantu-pembantu biasa dan pembantu-pembantu kelas 2 langsung mencabut keris. Pembantu-pembantu kelas 1 hanya mengandalkan tangan kosong. Melihat serbuan yang laksana air bah ini, Wiro Sableng bersuit nyaring dan cabut kapak naga geni 212, sedang tangan kiri sudah memutih laksana perak oleh aji pukulan sinar matahari. Begitu lawan menyerbu, Wiro segera bergerak. Terdengar suara pekikan, 2 orang pembantu kelas 1 terhuyung-huyung, muntah darah, dan rubuh. 3 orang pembantu kelas 2 terduduk di lantai dan rebah tak berkutik lagi. 4 orang pembantu-pembantu biasa mencelat mental dan jatuh bergelimpangan di lantai tanpa nafas. Datuk Sipatoka kaget luar biasa. Anak-anak buahnya demikian juga, bahkan pendekar 212 Wiro Sableng ikut terkejut. Waktu lawan-lawan menyerbu, Wiro memang sudah gerakkan kedua tangan, tapi sama sekali belum menghantam. Dirasakannya satu sambaran angin luar biasa dahsyatnya di atas kepalanya, lalu beberapa penyerangnya roboh. Datuk Sipatoka keluarkan sebuah lonceng kecil dan menggoyang-goyangnya beberapa kali. 40 darah-darah jelita berseragam kuning muncul dengan pedang di tangan. Mereka adalah pesuruh-pesuruh istana, tapi yang sekaligus merangkap peliharaan Datuk Sipatoka. Lepaskan asap 1000 tulang, tutup semua jalan keluar, perintah Datuk Sipatoka pada darah-darah itu. Begitu perintah dikatakan, begitu ke-40 gadis itu lenyap dari pemandangan Wiro Sableng. Datuk Sipatoka memandang ke langit-langit ruangan di belakang Wiro, lalu membentak. Orang yang sembunyi di atas loteng, silakan turun perlihatkan diri. Wiro Sableng kerenyitkan kening sewaktu dari atas loteng terdengar suara tertawa bergelak. Dia rasa-rasa pernah mendengar tawa macam begitu, tapi tak bisa menduga dengan pasti siapa orangnya. Sipatoka, kau belum layak melihat diriku, kata orang yang di atas loteng. Datuk Sipatoka mendelik. Dia berpaling pada keempat jago kelas 1 dan memberi isyarat. Keempat anak buahnya ini segera melompat ke langit-langit. Tangan kanan memegang keris, sedang tangan kiri menghantam. 4 larik angin pukulan yang dahsyat menderu ke atas. Langit-langit yang terbuat dari tulang bobol hancur berantakan. Tapi bersamaan dengan jatuhnya hancuran tulang-tulang itu, keempat jago kelas 1 itu pun terhempas ke lantai, mengeluh panjang, lalu muntah darah dan konyol. Geraham-geraham Datuk Sipatoka bergemetakan. Anak-anak buahnya saling pandang dengan muka pucat. Dan di loteng, tepat di atas kepala Datuk Sipatoka, kembali terdengar suara tertawa bergelak. Kurang ajar, geram Datuk Sipatoka. Tangan kanannya bergerak mencabut 10 keris emas kecil yang bergantungan di jubah kulit harimaunya. Sekejap kemudian, senjata-senjata itu laksana kilat melesat ke loteng di atas kepalanya. Tapi betapa terkejutnya Datuk Sipatoka. Masih setengah jalan, tahu-tahu laksana ranting-ranting kering dilanda angin puting beliung, ke-10 keris itu berpelantingan ke bawah. 2 buah melesat ke arah Datuk Sipatoka, selebihnya bermentalan ke arah pembantu-pembantunya yang duduk di kursi. Sekali mengebutkan jubah kulit harimaunya, maka mentallah kedua keris yang menyerang Datuk Sipatoka.
Tapi tidak demikian dengan pembantu-pembantunya. Suara pekik melengking, raungan laksana hendak meruntuhkan langit-langit. 8 orang terkulai di kursi masing-masing tanpa bisa bergerak lagi. Mereka adalah 2 orang pembantu kelas 1, 4 orang pembantu kelas 2, dan 2 orang pembantu biasa. Tubuh-tubuh mereka ditancapi keris kuning milik datuk mereka sendiri. Ada yang menancap tepat di ubun-ubun, ada yang di muka, di dada, dan di perut. Paras datuk si Patoka kelam membesi. Mulutnya berkomat kamit, janggut dan kumisnya laksana kawat meranggas karena amarah. Kedua tangannya yang hitam saling digosok-gosokkan satu sama lain. Sedetik kemudian dari kedua tangannya itu mengepullah asap hitam yang berbau busuk. Manusia di atas loteng, tahukah kau pukulan apa yang sebentar lagi hendak kulepaskan jika kau tetap berkeras kepala tidak mau unjukkan diri? Orang di atas loteng tertawa gelak-gelak. Dari tempatku ini aku dapat melihat jelas, si Patoka. Cuma ilmu pukulan hawa neraka, siapa yang takutkan? Sayang ilmu itu adalah ilmu kesaktian paling hebat yang terakhir kau miliki. Sayang, dan orang itu tertawa lagi gelak-gelak lalu menyambungi. Tapi jika kau mau mengadakan perjanjian, aku bersedia muncul unjukkan diri. Perjanjian macam mana? Tanya datuk si Patoka seraya hentikan menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Sampai saat itu, dia masih tetap duduk di kursi kebesarannya. Kau bertempur sampai 100 jurus melawan pemuda pakaian putih rambut gondrong itu. Wiro Sableng tersentak kaget. Lalu, bentak datuk si Patoka. Jika pemuda itu menang, kau harus bunuh diri. Sebelum bunuh diri kau harus pesankan pada anak-anak buahmu, pada seluruh isi istana si Patoka ini, untuk memusnahkan semua bangunan yang ada di sini dan agar mereka semua kembali ke jalan yang benar. Jika dia yang kalah, apa imbalannya? Tanya datuk si Patoka. Pertama, kau boleh bunuh pemuda itu, juga boleh tamatkan riwayatku. Kedua, buku 1000 macam ilmu pengobatan yang kini ada padaku, silakan kau miliki untuk selama-lamanya. Berubahlah paras datuk si Patoka. Dia tidak terkejut pada syarat-syarat perjanjian yang dikatakan. Tapi begitu mengetahui bahwa buku 1000 macam ilmu pengobatan berada di tangan orang yang di atas loteng itu, kagetlah dia. Wiro Sableng sendiri terkesiap karena justru kedatangannya ke Tambun Tulang adalah untuk mencari buku itu. Kurang ajar, terdengar makian datuk si Patoka menggeledek. Dari mana kau ambil buku itu? Dari dalam kamarmu tentu, sahut orang di atas loteng dan tertawa mengekeh. Bagaimana? Dalam hati, datuk si Patoka mengutuk habis-habisan. Jika orang itu dapat masuk ke dalam istana si Patoka dan mencuri kitab 1000 macam ilmu pengobatan dari dalam kamarnya, nyatalah kepandaiannya luar biasa sekali, dan dia telah saksikan sendiri tadi. Menurut pandangan datuk si Patoka, kalau bertempur melawannya, belum tentu dia bisa dikalahkan oleh orang sakti itu. Tapi untuk mengalahkan lawan bukan hal yang mudah pula bagi datuk si Patoka. Dan karena menganggap Wiro Sableng seorang pemuda yang tak perlu begitu ditakutkan, maka dia pun mendongak ke loteng dan berseru. Aku terima perjanjianmu, bagus. Tapi harap kau sampaikan dulu pesanmu pada seluruh isi istana ini, sahut orang yang masih bersembunyi di balik loteng. Kentut apa kira-kira pemuda tengik itu pasti akan mengalahkanku, teriak datuk si Patoka marah. Belum tentu memang, tapi kalau kau tak bersedia menerima persyaratan, berarti perjanjian batal. Dan terpaksa buku 1000 macam ilmu pengobatanku bawa pergi. Kurang ajar, maki patuk si Patoka geram. Tapi dia kerahkan juga tenaga dalam dan berteriak hingga mengumandang ke seluruh pelosok istana si Patoka. Seluruh isi istana si Patoka, kalian dengarlah pesan datukmu ini. Aku akan bertempur melawan seorang pemuda tengik yang kesasar datang ke tempat kita. Jika aku kalah, maka kalian harus memusnahkan segala apa yang ada di sini dan kalian kembali ke dunia luar, ke dalam jalan yang benar. Sekian, datuk si Patoka memandang ke atas dan berseru, nah orang di atas loteng, puaskah kau sekarang? Puas, puas, sahut orang itu. Sekejap kemudian diiringi dengan suara tertawa gelak-gelak, maka bobollah langit-langit ruangan dan sesosok tubuh berpakaian putih berkelebat dan hampir tak dapat disaksikan oleh mata. Saking cepatnya, tahu-tahu orang ini sudah duduk menjelepok seenaknya di sudut ruangan. Di pangkuannya ada sebuah kitab. Seisi ruangan terkejut. Wiro sampai ternganga dan garuk-garuk kepala, tua gila, desis pendekar 212 lalu cepat-cepat menjurah hormat. Ah, kau masih saja pakai segala macam peradatan yang membikin muak perutku, kata orang yang duduk di sudut ruangan yang memang tua gila adanya. Hadapi si cebol itu, kalau nasibmu baik kau menang, tapi kalau tidak kau akan mampus, aku akan konyol.
Sehabis berkata keras begitu, tua gila pergunakan ilmu menyusupkan suara memberi bisikan pada Wiro. Kapak di tangan kanan, pukulan sinar matahari di tangan kiri. Sekali-kali jangan pukul bagian tubuhnya. Jika dia pergunakan ilmu pukulan hawa neraka, tangkis dengan pukulan sinar matahari dan hantam dengan pukulan Dewa Topan menggusur gunung yang kuajarkan padamu. Ayo si Patoka, kau tunggu apa lagi? Tua gila membentak, dan Datuk si Patoka melompat turun dari kursinya. Gerakannya seringan kapas. Setelah meneliti Wiro sejenak, dia bertanya, maumu dengan tangan kosong atau pakai senjata? Wiro ingat nasihat tua gila. Maka dia pun menjawab, kalau kau punya senjata, silakan dikeluarkan. Datuk si Patoka tertawa sinis dan cabut sebilah keris hitam yang bercabang 3. Sinar senjata ini hitam menggigitkan. Mulailah, kata Datuk si Patoka. Wiro tertawa, kau tuan rumah, silakan mulai lebih dulu. Lalu Wiro cabut kapak naga geni 212. Datuk si Patoka sunggingkan seringai mengejek. Meski dia belum bisa mengukur ketinggian ilmu lawannya, namun dia merasa yakin akan membereskan si pemuda di bawah 20 jurus. Tubuhnya dibungkukkan hingga makin tambah cebol kelihatannya. Dari mulutnya terdengar suara menggoreng macam suara harimau. Mula-mula perlahan, lalu mendadak sontak keras menggeledek, menggetarkan seantero ruangan. Baiknya Wiro Sableng sudah kerahkan 3/4 dari tenaga dalamnya, hingga suara bentakan dahsyat itu tidak mempengaruhinya. Tiba-tiba tubuh Datuk si Patoka berkelebat lenyap. Tahu-tahu keris hitam bercabang 3 sudah berkelebat hanya tinggal 1 jengkal dari muka Wiro Sableng. Wiro terkejut, lekas-lekas melompat ke samping. Meski tangan kirinya mempunyai kesempatan leluasa menjotos tubuh lawan, tapi karena ingat akan ucapan tua gila tadi, maka hal itu tidak dilakukannya. Hampir keris bercabang 3 itu lewat di sampingnya, tiba-tiba dengan sebat Datuk si Patoka menusuk ke perut, sedang tangan kiri lepaskan satu pukulan yang hebat. Wiro geser kaki kanan. Sambil miringkan badan, kapak naga geni 212 dibabatkan ke bawah. Meski senjatanya adalah senjata mustika sakti, namun melihat kapak lawan yang agaknya bukan sembarang senjata pula, maka Datuk si Patoka tak berani ambil keputusan untuk adu senjata. Tarik pulang tangan kanan, Datuk si Patoka lipat gandakan pukulan tangan kirinya hingga angin pukulan yang keluar laksana topan prahara. Di lain pihak, Wiro pun sudah menangkis dengan pukulan kunyuk melempar buah yang mengandalkan seluruh bagian tenaga dalamnya. Terdengar suara seperti letusan sewaktu kedua angin pukulan itu saling beradu dengan segala kehebatannya. Istana si Patoka bergetar. Wiro Sableng terhuyung-huyung sampai 7 langkah. Datuk si Patoka jika tidak lekas-lekas pergunakan ilmu mengentengi tubuhnya, meski dia tak sempat terhuyung ke belakang, namun mungkin akan terhenyak jatuh duduk di lantai tulang. Terkejutlah manusia cebol ini. Tidak disangkanya tenaga dalam lawan begitu hebat, lebih tinggi sekitar 1-2 tingkat dari tenaga dalamnya sendiri. Dan diam-diam dia mulai menyaksikan apakah dia akan sanggup mengalahkan pemuda itu di bawah 20 jurus sebagaimana yang dipastikan semula. Jurus kedua dibuka kembali oleh Datuk si Patoka dengan serangan yang lebih ganas dari pertama tadi. Dia meraung macam harimau ketika serangannya yang sekali ini pun berhasil dielakkan lawan. Jurus ketiga, Datuk si Patoka keluarkan ilmu silat yang paling diandaikannya, yaitu ilmu silat harimau. Wiro telah pernah menghadapi ilmu silat harimau yang dimainkan Gempar Bumi. Waktu itu kalau dia tidak mengeluarkan ilmu silat orang gila yang diajarkan tua gila, pastilah dia kena dicelakai. Dan kini Datuk si Patoka memainkan ilmu silat harimau yang jurus-jurusnya aneh berbahaya dan 5 kali lebih hebat dari yang dimainkan Gempar Bumi. Dan dari mulut pendekar 212 Wiro Sableng keluar suara suitan keras yang disusul dengan siulan tinggi tak menentu luar biasa. Wiro mulai keluarkan jurus-jurus pertahanan dari ilmu silat orang gila. Dalam tempo yang singkat, 15 jurus sudah berlalu. Datuk si Patoka merutuk dalam hati dan perhebat serangannya. Tiba-tiba mengiang suara halus laksana suara nyamuk di telinga Wiro Sableng. Goblok, mengapa cuma bertahan? Apa tidak mampu menyerang? Itulah dampratan yang dilontarkan tua gila yang duduk enak-enak di sudut ruangan. Wiro juga sadar, meski dia bisa bertahan, tapi kalau tak membalas serangan, lawan lama-lama dirinya bisa dicelakai juga. Dia pegang hulu kapak naga geni 212 di tangan kanan lebih erat. Lalu memasuki jurus ke-16, untuk pertama kalinya dia menyerang dengan mempergunakan jurus kepala naga menyusup awan. Kapak naga geni 212 mendengus laksana suara ribuan tawon. Sinar pulih berkiblat, kepala kapak menderu ke bawah,
Lalu laksana seekor naga yang memunculkan kepalanya dari dalam lautan, senjata itu melesat ke arah batang leher Datuk Sipatoka. Sang datuk sengaja tidak berkelit. Keris cabang 3 ditusukkannya ke depan, ke arah bawah ketiak lawan karena dia berkeyakinan bahwa tusukan senjatanya akan lebih cepat menemui sasarannya daripada senjata lawan. Pendekar 212 tidak bodoh. Dia sudah memperhitungkan kerugian posisinya bila dia meneruskan serangannya. Karenanya dengan cepat Wiro geser kedua kaki dan berkelit. Begitu berkelit, lalu dia susul dengan jurus serangan baru yang dinamakan Kincir Padi Memutari. Kapak naga geni 212 mengaung dahsyat dan berkiblat dalam bentuk putaran yang sangat kecil. Datuk Sipatoka berseru keras dan tundukkan kepala untuk menghindarkan diri dari sambaran senjata lawan. Tapi sedetik kemudian, mata kapak telah menyambar ke bahu kirinya. Sang datuk melompat ke kanan, dan dia memaki keras sewaktu sesaat kemudian senjata lawan telah memapas ke pinggul terus ke arah kedua kakinya. Satu-satunya jalan untuk mengelakkan serangan yang berputar itu ialah melompat keluar dari kalangan pertempuran. Meskipun ini akan memberi pandangan pada orang-orangnya bahwa dia mulai kewalahan menghadapi si pemuda berambut gondrong, tapi Datuk Sipatoka terpaksa melompat keluar dari kalangan pertempuran. Bila dia sudah lepas dari serangan yang berputar itu, dia akan segera balas menyerang. Tapi kejutnya bukan alang kepalang, karena ketika baru saja dia keluar dari kalangan pertempuran, tahu-tahu senjata lawan memburu dalam jarak yang sangat dekat dan sangat cepat. Mengelak pasti kasip, tiada jalan lain daripada menangkis. Datuk Sipatoka palangkan keris mustikanya. Traang, bunga api memercik. Datuk Sipatoka tersurut 3 langkah. Salah satu cabang kerisnya patah dan mental. Tangannya tergelar hebat. Wiro sendiri merasakan tangan kanannya yang memegang gagang kapak naga geni 212 menjadi pedal sakti. Dia tidak peduli, malah dengan mempergunakan 3/4 tenaga dalamnya dia lepaskan pukulan sinar matahari. Beberapa orang anak buah Datuk Sipatoka menyingkir seketika melihat selarik sinar pulih yang silau dan luar biasa panasnya menderu di depan mereka. Meski dalam keadaan kepepet, Datuk Sipatoka tidak kehilangan akal. Serta-merta dia jatuhkan diri sama rata dengan lantai, dan berbarengan dengan itu tangan kirinya cabut 10 keris-keris emas yang bergantungan di pakaiannya, lalu dilemparkan ke muka. Pukulan sinar matahari menyambar ke atas tubuh Datuk Sipatoka. Keris emas melesat di bawah sinar pukulan yang dilepaskan Wiro, lalu menyambar dengan ganas ke arah 10 bagian tubuh pendekar 212. Wiro Sableng kiblatkan kapak naga geni 212 dalam jurus Tameng Sakti menerpa hujan. Terang, terang, terang. Suara itu terdengar berturut-turut sampai 10 kali. Dan ke-10 senjata mustika yang dilemparkan Datuk Sipatoka mental patah tersambar kapak naga geni 212. Dikejap yang hampir bersamaan, pukulan sinar matahari yang tak berhasil menerpa tubuh Datuk Sipatoka terus melanda dinding istana Sipatoka. Dinding yang terbuat dari tulang yang kokoh itu bobol berkeping-keping. Atap istana turun ke bawah hampir runtuh. Kurang ajar, rutuk Datuk Sipatoka seraya melompat bangun. Seluruh ilmu simpanannya telah dikeluarkannya. Mereka telah bertempur hampir 60 jurus, dan ternyata dia tak sanggup menumbangkan lawannya, malah nyawanya hampir saja dilalap mentah-mentah. Kematianmu dalam saat ini juga, keparat, desis Datuk Sipatoka. Kerisnya dimasukkan ke balik pinggang. Kedua tangannya yang hitam digosok-gosokkan satu sama lain. Sedetik kemudian asap hitam mengepul dari kedua tangan itu. Asap hitam yang berbau busuknya bangkai manusia. Wiro tutup indera penciumannya. Sesuai dengan ucapan tua gila, kapak naga geni 212 dimasukkan kembali ke dalam pakaiannya. Pukulan sinar matahari disiapkan di tangan kiri, sedang telapak tangan kanan sudah terisi aji pukulan Dewa Topan menggusur gunung. Kepulan asap hitam yang busuk luar biasa itu semakin banyak memenuhi ruangan. Anak-anak buah Datuk Sipatoka yang ada di tempat itu sudah sejak tadi menyingkir, karena mereka maklum akan kedahsyatan pukulan hawa neraka yang hendak dilepaskan pemimpin mereka. Kalaupun lawan tak sampai mati oleh pukulan itu, tapi tubuhnya akan berbau busuk seumur hidup. Orang muda, sekalipun kau punya 1000 macam ilmu kesaktian, jangan harap kali ini kau bisa larikan diri dari liang neraka. Wiro berdiri dengan siap saja. Meski kewaspadaan penuh, tapi suara siulan tak teratur dari sela bibirnya sampai saat itu masih mengumandang, membuat Datuk Sipaloka merasa dirinya dianggap sepi saja. Suasana sehening di pekuburan sewaktu perlahan-lahan Datuk Sipatoka angkat kedua tangannya ke atas. Kemudian suara menggeledek keluar dari mulutnya. Serentak dengan itu, kedua tangan dipukulkan ke muka.
Dua larik sinar hitam pekat yang busuk, menggigitkan, menyambar ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Sewaktu Datuk Sipatoka memukul ke depan, Wiro juga telah memukulkan tangan kirinya ke muka. Sinar putih menyilaukan melesat ke depan, sekaligus memapasi dua sinar hitam. Terdengar letupan yang dahsyat. Masing-masing pihak tersurut 5 langkah ke belakang. Sinar putih dan sinar hitam masih kelihatan di udara karena kedua orang yang bertempur masih belum turunkan tangan masing-masing. 3 sinar itu laksana 3 ekor naga yang berpalun-palun, berkelahi dan saling gempur dengan dahsyat. Masing-masing sudah keluarkan keringat dingin dan urat-urat leher menegang biru. Wiro membentak dan dorongkan lagi tangan kirinya. Tubuh Datuk Sipatoka tergotai-gontai. Wiro membentak lagi sampai beberapa kali. Datuk Sipatoka laksana ditekan dinding baja. Dia mundur terus-menerus dan bertahan dengan sekuat tenaga. Ketika untuk kelima kalinya Wiro membentak lagi dan dorongkan kembali tangan kirinya, Datuk Sipatoka tak sanggup bertahan lebih lama. Tubuhnya terhampar jatuh duduk di lantai. Ilmu pukulan hawa nerakanya buyar dan lenyap, sedang pukulan sinar matahari Wiro terus menyerampang salah satu kakinya. Datuk Sipatoka meraung terguling-guling. Wiro tidak memberi hati. Tangan kanan didorongkan kini, dan satu gelombang angin yang luar biasa hebatnya menyapu tubuh Datuk Sipatoka, membuat tubuh itu terguling-guling di halaman berumput istana Sipatoka. Tangan dan kaki tanggal dari persendiannya sedang kepala hancur memal. Itulah kehebatan ilmu pukulan, Dewa Topan menggusur gunung, yang telah dilepaskan Wiro Sableng tadi. Suasana yang hening menggigitkan itu dirobek oleh suara tertawa tua gila. Orang tua ini berdiri dari duduknya dan berkata, "Pertempuran hebat, luar biasa sekali untuk disaksikan." Kemudian tua gila memandang berkeliling dan berseru, 40 perempuan-perempuan muda yang ada di luar istana, harap segera masuk. Sesaat kemudian ke-40 pesuruh Datuk Sipatoka yang terdiri dari perempuan-perempuan muda belia itu masuk ke dalam istana. Melihat kolega-kolega mereka yang ada di dalam istana, yaitu sisa-sisa pembantu Datuk Sipatoka, pada berlutut di lantai, maka ke-40 perempuan-perempuan ini pun berlutut pula di hadapan tua gila dan Wiro Sableng. "Berdiri semua," bentak tua gila. Serempak semua orang itu berdiri. "Kalian semua sudah dengar pesan perjanjian Datuk Keparat itu?" Semua orang mengiyakan. "Begitu kami pergi, kalian segera memusnahkan istana bejat ini. Hancurkan semua yang ada rata dengan tanah. Lalu tinggalkan tempat ini dan pergi kemana kalian mau, asal saja menempuh jalan kehidupan yang benar. Kalau kelak kutemui atau kudengar ada di antara kalian yang coba-coba untuk kembali jadi orang jahat atau memperhamba diri pada orang jahat, pasti tak ada ampunan bagi kalian." Tua gila berpaling pada pendekar 212 dan menyodorkan buku 1000 macam ilmu pengobatan, yang kulitnya sudah robek. "Ambillah, kau rupanya memang berjodoh dengan kitab ini." Wiro menerima kitab itu lalu menjura sambil berkata, "Banyak terima kasih atas segala bantuanmu, tua gila." Kemudian ketika dia angkat kepalanya, ternyata si orang tua sudah lenyap dari hadapannya. Hanya kumandang suara tertawanya yang terdengar di kejauhan. Wiro Sableng hela nafas dalam dan garuk-garuk kepala.